Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film dari India di mana menceritakan seorang wanita yang tunanetra dan tunarungu bisa meraih impiannya menjadi seorang sarjana. Bagaimana keseruan ceritanya? Silahkan langsung saja kita markito. Film ini dimulai ketika seorang anak kecil bernama Michelle dilahirkan ke dunia dengan keadaan buta dan tuli. Hal itu membuat orang tuanya yang mendapatkan kabar itu dari dokter pun terkejut dan sedih. Michelle akhirnya tumbuh besar dalam keadaan kegelapan dan keheningan. Selama 8 tahun dia selalu membuat masalah baru, entah itu enggak sengaja membakar meja makan, melukai orang, bahkan melukai dirinya sendiri. Enggak jarang juga dia jadi bahan keisengan orang lain. Melihat kondisi Michelle yang seperti ini, ayahnya bernama Paul pernah punya pikiran untuk memasukkan Michelle ke rumah sakit jiwa. Paul mengakui kalau dia sayang banget dengan Michelle, tapi dia tetap pengen Michelle pergi dari rumah itu karena Michelle merusak segala hal. Si ibu yang bernama Katie pastinya nggak setuju dengan keputusan ini, tapi Paul bersikeras tetap pada keputusannya karena kesabarannya sudah habis menghadapi Michelle. Selagi mereka berdebat, Michelle nggak sengaja menjatuhkan adiknya dari tempat tidur. Paul pun langsung memukul Michelle tanpa ampun. Katie pun langsung membela Michelle dari amukan suaminya itu dan memohon pada Paul untuk lebih memahami Michelle karena kondisi Michelle yang nggak bisa melihat, mendengar, dan berbicara. Michelle bisa dibilang memang benar-benar menderita di dalam kegelapannya sendiri. Suatu malam, Katie pernah berkata pada suaminya untuk mendatangkan guru dari sekolah khusus yang biasa melatih anak-anak seperti Michelle. Paul pun bilang Michelle gak butuh seorang guru, tapi Michelle butuhnya seorang magician yang bisa merubah kondisinya. Katie pun memohon kepada Paul untuk memberikan kesempatan kepada Michelle. Siapa tahu guru ini bisa membawa sinar terang untuk anak mereka. Adalah seorang pria bernama Padebrat. Dia adalah seorang guru yang diceritakan Katie kepada suaminya. Padebrat adalah guru yang memang murid-muridnya adalah anak-anak yang punya kondisi buta dan tuli. Surat dari orang tua Michelle pun datang untuk Padebrat. Dia pun akhirnya mau memenuhi permintaan tersebut dan datang ke rumah orang kaya ini untuk bertemu dengan Michelle. Dia pun berkenalan dengan Michelle dengan cara yang gak biasa. Ketika melihat sebuah lonceng yang diikatkan di badan Michelle, kata Paul itu supaya memudahkan mereka untuk mencari Michelle kalau Michelle menghilang. Padebrat memarahi Paul karena menganggap Michelle seperti binatang. Paul malah bilang, itu adalah tugas Anda untuk membuat anak saya menjadi manusia. Bagaimana cara Anda mengurus anak saya nanti? Tanya Paul. Padebrat pun bilang, jari adalah bagian tubuh yang biasa digunakan untuk anak yang buta dan tuli. Ketika makan siang, Padebrat gak habis pikir. Orang tua ini membiarkan Michelle memakan makanannya sambil berdiri dan berkeliaran ketika sedang berdoa. Padebrat pun kembali memarahi orang tua ini karena nggak mengajari Michelle dengan sopan santun. Beberapa kali Michelle mendapatkan dorongan dari Padebrat dan terjatuh ke lantai. Hal itu membuat Paul marah besar dan menyuruh Padebrat untuk membiarkan Michelle melakukan apapun yang dia mau, karena Michelle adalah anak yang cacat. Tapi Padebrat tetap bersikeras untuk mengajari Michelle dan menolak menyebut Michelle sebagai anak yang cacat. Katie pun berkata pada suaminya untuk memberikan kesempatan pada Padebrat dalam mengajari Michelle. Mereka pun keluar dari ruangan makan dan meninggalkan Michelle dan Padebrat. Pada siang itu, Padebrat mengajari Michelle makan dengan cara yang baik, namun ini pertama kalinya Michelle mengenal Padebrat. Saat itu, ia pun tak henti-hentinya memberikan perlawanan. Cara mengajar Padebrat memang keras dan kasar. Mungkin itulah metode yang digunakan untuk mengajari anak seperti Michelle. Menghadapi Michelle memang butuh kesabaran yang ekstra buat Padebrat. Tapi pada akhirnya Michelle pun mengikuti ajaran Padebrat dengan makan menggunakan sendok. Pemandangan yang baru pertama kali dilihat oleh Katie selama melahirkan Michelle. Tapi sayangnya nggak buat Paul. Dia mau Padebrat pergi dari rumahnya karena nggak suka dengan cara mengajar Padebrat yang kasar dan sombong. Belum lagi Padebrat adalah penyandu alkohol. Dia pun langsung to the point menyuruh Padebrat pergi dari rumahnya dengan memberikan kereta, uang gaji, dan juga surat pemberhentian. Bahkan dia menyuruh Padebrat memasangkan lagi lonceng yang dia cabut kepada Michelle.
Besoknya, kebetulan Paul berangkat untuk kerja selama 20 hari. Hal ini pun dimanfaatkan Padebratz untuk tetap diam di rumah itu demi Michelle. Padebratz menyuruh para pembantu mengosongkan ruang kerja untuk diubah menjadi ruang belajar Michelle. Hal itu mendapatkan pertentangan dari Katie, karena seharusnya Padebratz udah angkat kaki dari rumah itu. Padebratz cuman khawatir kalau ia pergi dari rumah itu, Michelle akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Walaupun Katie berkata bahwa Michelle nggak akan dibawa ke rumah sakit jiwa selama dia masih hidup. Tapi Padebratz punya pengalaman buruk ketika ibunya juga berkata yang sama ketika menghadapi saudara perempuannya juga buta dan tuli. Pada akhirnya ibunya sendiri yang menyeret saudara perempuannya itu ke rumah sakit jiwa. Padebratz pun bilang kalau Michelle akan belajar lewat sentuhan. Itulah alasannya mengubah ruangan itu menjadi ruangan yang nyaman untuk Michelle. Padebratz berencana akan mengosongkan ruang kerja Paul untuk Michelle dan akan melarang siapapun ke ruangan itu selain dirinya. Awalnya Katie nggak setuju, tapi Padebratz meyakinkan ini semua demi kebaikan Michelle. Padebratz pun juga bilang nggak perlu ngasih dia gaji, nggak perlu ngasih dia tunjangan, dia juga nggak akan minum alkohol. Yang ia butuhkan adalah waktu yang banyak bersama Michelle. Mendengar hal itu, Katie pun setuju. Pada hari itu, sekolah khusus Michelle pun dimulai. Dan aturan Katie tidak boleh menemui Michelle pun berlaku saat itu, bahkan ketika Michelle membutuhkan ibunya. Padebratz membentak Katie untuk pergi dari ruangan itu dan gak boleh menemui 20 hari ke depan. Michelle pun pada malam itu mulai belajar dengan jarinya. Padebratz juga menghajari Michelle untuk gak takut dengan apapun termasuk air. Michelle dari hari ke hari udah mulai melunak. Dia diajarin pelan-pelan memahami arti hubungan misalnya antara air dan haus, antara malam dan tidur. Tapi dia masih bingung antara nama dan artinya. Misalnya dia bisa mengucapkan sendok tapi nggak tahu sendok itu yang mana. Hari demi hari pun berlalu. Tibalah hari ke-19 di mana tersisa 1 hari lagi untuk Padebratz mengajari Michelle. Katie mengingatkan kalau Paul bisa datang kapanpun dan dia khawatir tentang hal itu. Tapi Padebratz masih mau bersama Katie menghabiskan waktu tersisa beberapa jam lagi karena menurutnya ilmu bisa datang dalam sekejap. Malam itu Katie melihat Michelle makan dengan diam dan menggunakan sendok. Dia pun berterima kasih kepada Padebratz yang menjadikan Michelle gadis yang baik. Besoknya Padebratz tetap mengajari Michelle dengan menggunakan waktu yang tersisa. Di tengah-tengah kesibukan para pembantu yang tengah mengembalikan ruangan kerja Paul, seperti semula pun, Padebratz tetap mengajar. Namun, seperti yang Katie takutkan, Paul pun pulang ke rumah dan menyuruh Padebratz untuk pergi. Akhirnya, dia nggak bisa berkata apa-apa dan pergi meninggalkan mereka. Kemudian, mengemasi barangnya. Ketika dia akan pergi meninggalkan rumah itu, dia melihat Michelle mengulangi kebiasaan buruknya dengan melempar-lemparkan makanan dan makan tanpa sendok. Padebratz pun nggak bisa membiarkan hal ini dan turun untuk kembali mengajari Michelle. Dia nggak bisa membiarkan pelajaran yang udah dia kasih selama 20 hari dilupakan sama Michelle. Di meja makan itu, Michelle menyiram Padebratz dengan air. Padebratz pun kesal dan menyeret Michelle keluar. Kemudian menuju ke kolam air dan menceburkannya di sana. Kirain Michelle tenggelam, ternyata dia yang tadinya takut air jadi keasikan main air. Dia pun lalu mengajak Padebratz masuk ke dalam kolam dan ajaibnya Michelle langsung mempraktekkan apa yang sudah dipelajari selama 20 hari. Water adalah kata pertama yang dia ucapkan kepada Padebratz. Padebratz pun langsung teriak memanggil Katie dan Paul untuk keluar. Di halaman, Michelle juga belajar beberapa kata seperti rumput dan bunga. Dia juga berhasil memanggil orang tuanya dengan sebutan mama dan papa. Pagi ini merupakan pagi yang cukup tegang dan membahagiakan untuk Padebratz dan awal buat Michelle untuk mengenal dunia dan keluar dari kegelapannya. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Michelle tumbuh dewasa dan Padebratz dijadikan mentor tetap buat Michelle. Suatu hari ketika keluarga kaya ini mengadakan pesta, Padebratz mengenalkan rektor perguruan tinggi yang ikut hadir di malam itu kepada Paul. Padebratz bilang dia ingin Michelle belajar di kampus tersebut.
Di pesta itu, Michelle tidak disembunyikan, bahkan dia dibiarkan berbaur, bahkan ikut bernyanyi dengan bahasa isyarat. Pak Rektor yang melihatnya pun kagum karena seorang perempuan yang gak bisa melihat dan mendengar bisa berinteraksi dengan percaya dirinya. Ternyata ia nggak tahu kalau perempuan inilah yang bernama Michelle yang Pak Debrat bilang akan kuliah di kampusnya. Ia pun kaget. Rektor ini bilang gadis seperti Michelle gak akan diakui di perguruan tinggi, gimana dia akan belajar di kelas dan sebagainya. Pak Debrat pun mengabari bahwa dia akan ikut di dalam kelas tersebut untuk menyampaikan apa yang dosen bicarakan di kelas. Michelle dan sang rektor pun berkenalan. Kemudian di hari berikutnya, Michelle bertemu dengan petinggi kampus tersebut. Michelle akan dites terlebih dahulu. Namun supaya tes ini adil, pihak kampus sudah mempersiapkan tenaga penerjemah yang lain. Mereka nggak tahu kalau penerjemahan yang mereka pekerjakan ini adalah rekan Pak Debrat saat bertugas di sekolah khusus pada waktu dulu. Tes pun dimulai. Michelle pun berhasil menjawab pertanyaan dari guru besar dan ada pertanyaan dijawab dengan ilmu, ada juga pertanyaan dijawab dengan logika berpikirnya. Michelle pun diterima di kampus ini. Suatu kebanggaan yang luar biasa buat keluarganya, mengingat seorang gadis yang gak bisa duduk di meja makan sekarang bisa duduk di bangku perguruan tinggi. Orang tuanya pun sampai berhayal, bagaimana kerennya kalau Michelle wisuda nanti. Perhatian orang tua yang diberikan kepada Michelle ternyata membuat Sarah adiknya cemburu dan pergi dari ruang keluarga. Untuk mendukung Michelle, orang tua mereka membelikan sebuah rumah yang dekat dengan kampus. Michelle akan hidup mandiri ditemani pembantunya dan juga Pak Debrat yang tinggal di rumah sebelah. Hari Michelle sebagai mahasiswa pun dimulai. Dia pun belajar dengan Pak Debrat yang turut ikut sebagai penerjemah. Ketika dosen mengajar di kelas, jari-jari Pak Debrat berkomunikasi kepada Michelle. Di kelas pun Michelle nggak jadi mahasiswa yang pasif, tapi dia juga aktif menyanggah atau bertanya pada dosennya. Di sana dia mendapatkan pengalaman baru, teman-teman yang baru, dan juga kesempatan untuk membuktikan diri bahwa dia bisa. Walaupun itu adalah hal yang mustahil dipikirkan orang. Peran Pak Debrat sangat penting untuk kuliah Michelle, untuk belajar dari buku. Pak Debrat yang selalu membaca bukunya, sekalian menyampaikan kepada Michelle untuk mengerjakan tugasnya. Pak Debrat juga mengajari Michelle untuk mengetik dengan huruf Braille dengan mesin tik khusus. Tahun pertama pun selesai, Pak Debrat pun mengabari Michelle nilai akhir dari semua mata kuliahnya. Dan Michelle di tahun itu nggak lulus di semua mata kuliah yang diambil. Tapi asiknya mereka nggak kecewa, malah merayakan kegagalan tersebut. Di semester pertama memang mereka enjoy. Sayangnya di tahun berikutnya kegagalan Michelle tetap terjadi. Pak Debrat pun melaporkan itu ke orang tua Michelle. Pak Debrat sendiri khawatir dengan dirinya karena ia sudah tua. Untungnya Pak Rektor masih mau membantu Michelle, walaupun Michelle udah gagal selama 2 tahun. Ia memberi buku kuliah dengan huruf Braille sehingga Pak Debrat nggak perlu lagi membacakan buku. Penyebab kegagalan Michelle sebenarnya bukan karena dia bodoh, tapi karena kemampuan mengetiknya yang lambat yang menyebabkan dia selalu kehabisan waktu untuk menjawab soal-soal. Seperti yang Pak Debrat bilang, mengetahui jawabannya saja nggak cukup. Michelle juga harus menuliskannya di atas kertas. Di tahun ketiga pun, Michelle masih gagal. Hal itu membuat dirinya frustasi dan ingin pulang saja. Tapi Pak Debrat nggak mau hal itu terjadi, karena dia udah mendedikasikan 18 tahun hidupnya untuk membuat Michelle berhasil. Tapi Michelle udah menolak untuk belajar, bahkan Katie pun ikut menyerah dan menyuruh Pak Debrat membiarkan Michelle pulang. Pak Debrat tetap bersikeras untuk menyuruh Michelle tetap belajar dari kegagalannya. Dia pun berdebat dengan Michelle dan tanpa sadar dengan emosi yang lagi naik, Michelle mengutarakan pendapatnya di mesin ketik dan dia pun mengetik dengan sangat cepat. Sesuatu hal yang melegakan, dengan begitu Michelle pun bisa mengejar ketertinggalannya di kelas. Tapi masalah baru pun muncul. Di usia Pak Debrat yang udah tua, ia mengalami gejala Alzheimer atau penyakit pikun. Pernah kejadian ketika bertemu dengan rektor, dia lupa di mana pintu keluar. Ia juga pernah nggak mengenali dirinya sendiri dan juga mengenali Pak Rektor bahkan di beberapa waktu lain. Yang paling gawat ketika pergi keluar bersama Michelle untuk membeli es krim, Alzheimer-nya kambuh, yang membuat ia nggak ingat sama sekali tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dia lupa dengan Michelle dan meninggalkan Michelle di tempat keramaian.
Karena kelamaan menunggu, Michelle pun pergi mengecek yang membuat dia hampir tertabrak mobil. Beruntungnya dia bisa pulang dengan diantar orang lain. Pak Rektor pun menyarankan Pak De Bratz untuk memeriksakan gejala ini kepada dokter. Ketika libur kuliah mereka pulang ke rumah orang tuanya untuk acara nikahan Sarah adiknya. Di acara tersebut, Michelle menjadi pengiring pengantin. Jalannya pernikahan diceritakan Pak De Bratz kepada Michelle lewat bahasa isyarat, termasuk ketika pengantin pria mencium pengantin wanita. Sesuatu yang baru buat Michelle karena dia tidak bisa melihat dan mendengar. Dia mungkin gak akan pernah merasakan cinta. Pada malam hari, dia berbicara pada Pak De Bratz. Michelle berkata, mungkin dia gak akan merasakan cinta secara fisik selama hidupnya. Jadi dia pengen merasakan dicium oleh pria, walaupun cuma sekali dalam hidupnya. Dia pun memohon kepada Pak De Bratz untuk menciumnya. Sebuah permintaan yang terlalu berlebihan dari murid kepada gurunya. Akan tetapi karena sayang kepada muridnya, Pak De Bratz pun mengecup Michelle kemudian keluar dari kamar itu. Sesuatu yang menurut Pak De Bratz yang menurunkan martabat dia sebagai seorang guru. Keesokan harinya, Michelle membaca surat dari Pak De Bratz bahwa ia pergi meninggalkan rumah dan berpesan kepada Michelle bahwa dia harus tetap berpegang teguh sama impiannya. Akhirnya, Michelle berjuang sendirian untuk kuliahnya. Sepeninggalan Pak De Bratz, 12 tahun pun berlalu. Ketika Michelle dan Sarah pulang ke rumah, Sarah melihat seseorang yang duduk di air mancur. Setelah dicek, ternyata itu adalah Pak De Bratz yang kembali lagi ke rumah itu. Tapi keadaannya udah nggak kayak dulu lagi. Penyakit Alzheimer-nya udah parah banget dan ia nggak bisa mengingat kenangan yang ia pernah lalui bersama Michelle. Akhirnya Pak De Bratz dimasukkan ke rumah sakit khusus. Dokter ini pun bilang bahwa penyakit Alzheimer ini seperti penghapus yang akan pelan-pelan menghapus semua kenangan di memori. Michelle pun gak menyerah, dia berusaha membuat gurunya itu mengingat dirinya lagi. Tapi semuanya seperti percuma, Pak De Bratz tetap dengan penyakitnya. Selama Pak De Bratz berada di rumah sakit, Michelle tetap melanjutkan kuliahnya. Akhirnya selama 12 tahun menempuh studi, dia berhasil menjadi sarjana di usianya yang ke-40 tahun. Dia pun mendapatkan kehormatan untuk berpidato di depan para wisudawan yang terpaut 20 tahun perbedaan umurnya. Di atas panggung, dia bercerita banyak tentang Pak De Bratz, gurunya. Hidup Michelle memang dipenuhi dengan kegelapan, semuanya hitam, tapi Pak De Bratz mengajari Michelle arti lain tentang warna hitam. Warna hitam adalah warna prestasi, warna pengetahuan, warna jubah wisuda yang sekarang ini memenuhi ruangan itu. Di acara itu, Michelle sengaja nggak mengenakan jubah wisuda karena Michelle mau gurunya menjadi orang yang pertama yang melihat Michelle memakai jubah hitam. Karena itu impian mereka bersama. Jadi setelah acara itu, Michelle pergi menjenguk Pak De Bratz. Dia datang menggunakan jubah wisudanya, pakaian yang nggak dia pakai di acara tersebut. Kesuksesan ini benar-benar dia persembahkan kepada gurunya, seorang pria yang telah mendedikasikan hidupnya selama bertahun-tahun untuk menolong seorang gadis yang gak bisa melihat ataupun mendengar, meraih pencapaian yang mustahil di mata orang normal. Ketika melihat Michelle dengan baju wisuda, Pak De Bratz pun ingat kata pertama yang ia ajarkan ketika di air mancur. Dan film pun tamat. Sebuah cerita perjuangan seorang disabilitas yang patut kita tiru semangatnya. Film ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah kisah nyata dari seorang perempuan Amerika yang bernama Helen Keller, seorang yang juga tunanetra dan tunarungu tapi berhasil menjadi seorang yang pertama mendapatkan gelar sarjana di bidang seni. Kalau kalian suka dengan cerita film ini, silahkan like, subscribe channel ini agar bisa berkembang. Terima kasih.